Pasuruan berjarak sekitar 44 km atau sekitar 1 jam melalui tol dari ibu kota Jawa Timur yakni Surabaya. Pasuruan memiliki jejak syiar Islam yang panjang dan pondok pesantren adalah mercusuar penting yang menerangi perjalanan dakwah sejak berabad silam. Di Jawa Timur sendiri, terdapat 6.864 pondok pesantren atau sekitar 24,76% dari total jumlah pondok pesantren di Indonesia. Dan Pasuruan dengan daftar panjang pondok-pondok pesantrennya memberikan kontribusi besar pada capaian ini. Tidak salah kalau kota ini dijuluki dengan kota santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam program Jejak Islam. Dan dalam episode kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hislahiyah Pasuruan. Kita akan sama-sama menggali hikmah di sana. Jangan mana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan kami dalam Jejak Islam. Semangat kuat para ulama terdahulu dalam berdakwah beriringan kuat dengan tekad untuk membangun insan yang cerdas dan berakhlak tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Semangat ini pula yang menjadi motor penggerak perjuangan para pendiri Pondok Pesantren Putri Al-Hislahiyah Pasuruan dalam mengelola pondok pesantren. Bagi para pendiri, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sehingga tidak ada alasan bagi perempuan untuk kehilangan kesempatan belajarnya hanya karena mereka perempuan. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Putri Al-Hislahiyah Pasuruan. Pondok pesantren yang diasuh oleh Ibu Nyai Uci Nurul Hidayati ini sudah dirintis sejak tahun 1989. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama belajar di pondok ini. Nggak sabar kan? Yuk ikuti terus perjalanan kami dalam Jejak Islam. Pondok Pesantren Putri Al-Hislahiyah bermula dari sebuah TPQ sederhana pada tahun 1989 di Surabaya. Berlatar keluarga yang memang banyak berkecimpung di dunia pendidikan, pendirian pondok pesantren pun disambut amat baik oleh masyarakat. Garasi rumah yang semula memadai untuk menjadi tempat belajar para santri, kian hari kian sesak. Dan proses transformasi pondok pesantren pun dimulai. Alhamdulillah berawal daripada tahun 99 pada waktu itu, 1999. Dan tahun 2000 kami menempati rumah ini dan santri berdatangan satu-satu, akhirnya ya seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 400 atau 450 santri. Dan kebetulan khusus putri. Dan memang itu adalah mungkin satu-satunya di Kabupaten Pasuruan untuk pondok pesantren yang hanya khusus putri. Saya berkeinginan santri saya itu tidak hanya ngaji kitab saja. Saya berkeinginan bahwa anak-anak itu ke depannya untuk menjawab tantangan ke depan, karena memang dibutuhkan adalah sekolah yang lebih representatif dan lebih formal. Kami juga membuka sekolah-sekolah yang berbasis kompetensi untuk kedepannya anak-anak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Kini 2 dekade sudah terlewati. Perjuangan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Putri Al-Hislahiyah perlahan telah mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan, terutama pendidikan bagi perempuan. Di Pondok Pesantren Al-Hislahiyah saya belajar agama dan pelajaran umum. Di pelajaran agama saya belajar nahwu, tajwid, tarikh, shorof, dan lain-lain. Saya sangat senang belajar di Pondok Al-Hislahiyah karena temannya ramah-ramah sekali dan sangat baik. Saya mondok di sini karena ikut saudara. Di sini saya ikut kegiatan ekskul taekwondo. Perasaan saya mondok di pondok sini senang banget karena banyak temannya, bisa menuntut ilmu. Mulanya pendidikan bagi perempuan bukanlah hal yang penting bagi masyarakat di desa ini.
menjadi hal yang sangat lumrah kala itu bagi perempuan untuk menikah di usia yang sangat muda. Usia-usia di mana mereka harusnya masih menikmati masa belajarnya di sekolah. Awalnya saya ikut saudara ke Jawa untuk tinggal di pesantren. Saya di sini mencari ilmu. Saya ikut Al-Banjaris dan saya mendapatkan teman banyak. Kini, santriwati-santriwati dari berbagai daerah di Indonesia siap menggapai mimpinya melalui Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah Pasuruan. Saya mondok di sini sudah 3 tahun. Alhamdulillah, saya mondok di sini gembira, senang, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah untuk saya berada di sini. Tujuan saya mondok di sini ialah untuk membanggakan orang tua, mencari ilmu, juga mencari pengalaman. Memadukan pendidikan formal dengan pendidikan pesantren menjadikan kegiatan para santri di Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah amatlah padat. Para santriwati memulai hari dengan melaksanakan sholat malam di sepertiga malam akhir, lalu sholat subuh berjamaah di masjid. Pukul 7 sampai dengan 8.30 dilaksanakan apel ngaos rutin yang wajib diikuti oleh santri dari tingkat MTS, MA, maupun para ustazah pembimbing tingkat perkuliahan. Apel ngaos ini menarik sekali karena memadukan kegiatan baris berbaris atau apel yang biasa kita temui dengan ngaos atau mengaji. Dalam apel ngaos setiap harinya Ibu Nyai Uci Nurul Hidayati selaku pengasuh pondok pesantren selalu memberikan wejangan-wejangan penting bagi para santri, khususnya tentang nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah. Setelah apel ngaos dilaksanakan, para santri mulai masuk kelas-kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di MTS maupun MA Al-Islahiyah. Kegiatan belajar biasanya berlangsung mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Layaknya MTS maupun MA pada umumnya, kurikulum serta pembelajaran di MTS maupun MA Al-Islahiyah juga memberikan pengajaran ilmu umum. Namun, tentu saja ditambah dengan porsi mata pelajaran agama yang lebih banyak, seperti Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan fikih. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di asrama Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah Pasuruan. Kita intip yuk, mereka ngapain aja sih kalau di asrama? Sepulang sekolah, para santri mulai beraktivitas di asrama sambil bersiap untuk beragam kegiatan madrasah diniyah. Di pondok ini, kamar-kamar asrama santri putri yang biasanya digunakan untuk beristirahat dan belajar dinamai dengan nama para wali maupun istri Rasulullah. Namun, ada pula asrama untuk santri yang dikhususkan bagi para santri yang mengikuti kegiatan tahfiz Quran. Kegiatan madin atau madrasah diniyah dimulai sejak asar. Setelah sholat asar berjamaah, para santri diwajibkan untuk membaca Al-Quran minimal setengah juz, yang nantinya akan dilanjutkan lagi setelah sholat maghrib sebanyak setengah juz. Sehingga dalam satu hari, para santri biasanya minimal membaca 1 juz Al-Quran. Usai membaca Al-Quran pasca sholat asar, biasanya juga dilaksanakan kegiatan mengaji kitab, yaitu Kitab Lubabul Hadis, karangan Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Sayyid. Ibu Nyai Uci Nurul Hidayati biasanya langsung memimpin pengajian ini, atau jika beliau berhalangan, akan ada Ustazah Diana Nazifah yang akan menggantikan. Malam hari setelah sholat maghrib, barulah dilaksanakan kegiatan ngaji Yanbu'ah, tepatnya setiap hari Selasa, Sabtu, dan Ahad.
Dalam ngajian buah ini, para santri akan membaca kitab di hadapan para ustazah. Dan nantinya, para ustazah akan mengoreksi bacaan para santri. Khusus untuk para santri yang mengambil program Hafiz Quran, ada pula kegiatan setoran hafalan harian yang biasanya jumlah hafalan yang disetorkan adalah setengah sampai dengan 1 kaca atau 1 halaman per harinya. Alhamdulillah sudah 20 juz. Kesulitannya ya kurang istiqomahnya. Jadi agak lupa. Senang tapi pasti dinasihatin jangan sampai lupa murojaahnya. Suka dukanya itu saat hafalan mulai naik juz dan susahnya saat istiqomah memurojaahnya. Alhamdulillah 10 juz. Insyaallah 30 juz sampai khotam tamaman kamilan. Saya ikut program tahfidz karena keinginan saya sendiri dan dukungan dari orang tua dan keluarga. Program tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah 1. Dites terlebih dahulu. 2. Harus berkomitmen. 3. Santri yang mengikuti program tahfidz ditempatkan di asrama khusus yaitu asrama At-Tarqi. Setorannya waktunya mulai dari sholat isya sebanyak 1 kaca. Alhamdulillah sudah 5 juz. Padatnya kegiatan belajar para santri di Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah sebetulnya disusun untuk membantu para santri yang bukan hanya dalam rangka membangun kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan spiritual. Namun demikian, Bu Nyai Uci Nurul Hidayati selaku pengasuh pondok pesantren selalu berpesan pada para santri agar mengikuti kegiatan belajar dengan hati yang riang gembira, sehingga semua proses dapat dinikmati dan ilmu pun dapat diserap dengan baik. Salah satu ciri yang paling utama di dalam pendidikan Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah ini adalah kami menyampaikan pendidikan ini dengan sangat menyenangkan dan membuat anak-anak bahagia. Kenapa? Karena dengan hati yang bahagia, menurut Ummah Uci Nurul Hidayati, kalau hati kita bahagia, maka semua ilmu yang diberikan oleh guru akan terserap dengan sempurna. Kemampuan pendidikan mental yang kami berikan ini dengan tujuan adalah anak-anak mampu memiliki problem solving dalam menghadapi masalah-masalahnya. Selain sekolah dan madrasah diniyah, dalam rangka mengembangkan minat dan bakat para santri, beragam kegiatan ekstrakurikuler pun dihadirkan di Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah. Mulai dari keminatan bahasa, musik, sampai dengan bela diri. Saya beruntung sekali dapat melihat langsung kelompok Banjari Hubus Sholawat yang sedang tampil membawakan lagu Zikrullah dan Khairul Bariyah, yang biasanya hanya tampil untuk acara-acara besar pondok pesantren. Nama kelompok Al-Banjari di MA Al-Islahiyah adalah Hubus Sholawat. Biasanya kelompok Al-Banjari di pondok ini tuh tampil di hari-hari besar seperti Idul Adha, Maulid Nabi, kadang di lomba-lomba seperti Lomba Pekan Rojabiyah dan lain-lain. Juga acara rutin seperti Kamis malam Jumat. Rasanya teman-teman pas gabung sama grup Al-Banjari ini pastinya senang, bisa mendapatkan ridho dari Nabi. Juga teman-teman semua yang belum ikut bergabung di sini pasti ada keinginan untuk gabung di grup Sholawat Al-Banjari ini. Selain musik, pengembangan minat bahasa juga salah satu yang kuat dikembangkan oleh pondok pesantren ini, baik lisan maupun tulisan. Ada apa, Indonesiaku? Desis maritim yang bising, luapkan pesan kekecewaan, kolaborasi budaya Ibu Pertiwi. Dalam hal pengembangan minat menulis, salah seorang santriwati dengan bimbingan para guru berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa.
Nadia Bilbina Albani. Melalui puisi dan cerpennya adalah salah satunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena selama saya mondok 5 tahun di Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah, saya dibimbing dengan baik oleh Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan minat dan bakat saya. Sehingga saya pernah meraih juara pertama pidato bahasa Indonesia dan saya berhasil mencetak sebuah karya tulis yang berjudul Future Religious Human, dan prestasi terbaru saya peraih juara 2 lomba cipta dan baca puisi tingkat nasional. My trust to Allah, dan saya bangga jadi santri Al-Islahiyah. Untuk membangun kepercayaan diri dan mengingat pentingnya kemampuan public speaking di era sekarang, pondok pesantren juga mengembangkan kemampuan berpidato dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. We are student of Islamic Senior High School and as next generation of our parents, teachers, society, and country. We are expected to be better and to bring brighter future. This is because the future of our country is our hand whether to be better or worse. A wise word says, Inna fi yadikum umural ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Happy brothers and sisters, I sing that all my speech. I wish we can meet again in other occasion. Thanks for your kind attention. Harapannya, melalui kegiatan ini juga para santriwati ke depan bisa tampil di podium dan dengan berani bisa melanjutkan syiar Islam para pendahulunya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama'a lil kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iktafaitu kalami huna wa idza wajadtum minni khatayat wal afwa minkum syukran ala husni ihtimamikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di Pondok Pesantren Al-Islahiyah, kita diingatkan kembali bahwa perempuan justru memiliki potensi yang begitu luar biasa. Merekalah yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak, dan anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Terus kenapa tapi kok pondok putri pilihannya? Iya. Kan ada pondok putri, ada pondok putra, ada juga yang dua-duanya begitu. Apa yang Bu Nyai lihat saat itu mungkin? Aslinya ya sakjane kalau bisa ya pondok putra putri. Tapi kebetulan ketika saya mengukur kesempatan saya untuk nemani anak-anak itu kan bisanya ke putri saja dulu. Karena kalau ada putra harus pengawasan ekstra. Ya putra putri. Jadi ya putri, tapi alasan yang karena sudah ada putri ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Ada lagi yang itu an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Kalau orang laki-laki itu tiang jaler, Mbak. Ini kan tiang agama. Itu hanya guyonan aja. Jadi perempuan itu tiang negara. In soluhat soluhal bilad. Jika perempuan itu baik, negara ini baik. Wa in fasadat fasadal bilad. Maka jika perempuannya itu jelek, negaranya ikut jelek. Jadi ingin betul-betul membenarkan atau membuat pondasi atau tiang-tiang ini tuh menjadi tiang-tiang baik untuk negara, begitu ya Bu Nyai? Untuk negara, untuk agama. Dan itu kan memang sudah jadi ini. Kalau suatu saat perempuan-perempuan ini harus menjadi perempuan yang mandiri, tangguh, misalnya suaminya tidak seperti dia semangatnya, artinya gampangannya
suaminya tidak ada masukan dana atau sehingga dia diperlukan, lalu dia bisa di situ tanpa harus mengeluh. Jadi bisa jadi perempuan-perempuan yang seperti gitu Sayyidatuna ya? Khadijah Al-Kubra. Bu Nyai saya itu pernah menyatakan begini, saya kalau punya anak perempuan itu mulai dari kecil masih di dasar dia suruh gorengkan gedang goreng biar dijual. Nanti pulang sekolah ditanya berapa, atau ada panen lombok setelah disodakahkan dijual lagi. Terus alasannya Bu Nyai sederhana, biar nanti ketika suaminya diperlukan oleh agama, artinya tidak bekerja, maka dia akan bisa mandiri seperti Sayyidatuna Khadijah. Masya Allah. Begitu. Jadi itu yang menginspirasi. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Bu Nyai mencetak Khadijah ke depannya ya. Amin insya Allah. Ya Allah. Baik Bu Nyai, terima kasih banyak atas waktunya, atas bincang-bincangnya yang luar biasa, atas sambutannya juga yang luar biasa untuk Teknjak Islam. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Nyai. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah Pasuruan. Di tangan perempuanlah fondasi kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual mula-mulanya dibentuk. Maka tidak salah jika ada yang menyebutkan bahwa jika perempuan dari suatu bangsa itu baik, maka baik pula lah bangsa tersebut. Jadilah perempuan yang mumpuni, tahu segala ilmu, sehingga antara zikir dan pikir kalau sudah menjadi satu akan menjadikan perempuan itu bersyukur, bahagia, dan tidak pernah mengeluh. Karena itu sudah dianjurkan di dalam Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah, berbahagialah. Seperti Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sang pemilik bahagia karena selalu bersyukur. Pemirsa dari Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah Pasuruan, kita diingatkan kembali bahwa perempuan bukan hanya sekedar perhiasan dunia, namun justru perempuan dengan potensinya yang luar biasa bisa menjadi pilar-pilar penting menopang kemajuan bangsa. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Jejak Islam kali ini. Akhir kata saya Tika Aziz beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga jadi santri Dokteran Putri Al-Islahiyah. Pondok itu keren! Yeay!